Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KTM online pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua melalui ibadah KTM online. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Irawan. Kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bertemu lagi dalam ibadah KTM malam hari ini. Saya percaya kita semua sukacita, antusias untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari malam hari ini satukan hati untuk kita berdoa, bersyukur. Terima kasih Bapa. Ya Rabasya kata karala ya Rabas. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau yang layak kami tinggikan dan puji ya Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau yang disukakan lewat pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Mari Engkau bertakhta lewat setiap pujian penyembahan kami. Biar nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan diagungkan untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Come on. Woo! Pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Mari jemaat Tuhan, mari pemirsa yang ada di rumah, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu satu yang pasti Tuhan, kalau waktumu selalu indah, waktumu selalu terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya apapun yang boleh kami hadapi Tuhan, tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kelak tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali lagi kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Baik di rumah dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu, sehingga setiap kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Dan kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Akhir-akhir ini kita boleh melihat banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan karena virus corona yang bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh bumi dilanda oleh virus ini. Sehingga banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir. Tapi kita bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa. Kalau kita melihat pergumulan yang dialami oleh Daud dalam pembacaan kita tadi, maka kita boleh melihat bahwa Daud bukan saja menghadapi masalah yang satu, tapi masalah satu belum selesai, tertimpa oleh masalah yang lain, sampai Daud tidak lagi bisa menangis. Daud tidak lagi kuat untuk menahan semua masalah itu. Tetapi pada akhirnya kita membaca Daud mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya kira percaya setiap kita masing-masing punya pergumulan, punya masalah. Tetapi kita tahu Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber jawaban bagi setiap kita. Dari pembacaan kita tadi kita menemukan berapa poin, berapa inti dari masalah yang dihadapi Daud dan penyelesaiannya di hadapan Tuhan. Kita melihat saat itu Daud belum menjadi raja. Dia baru saja mengalahkan Goliat. Dan setelah mengalahkan Goliat, maka rakyat, wanita-wanita berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan itu yang membuat Saul menjadi iri, Saul menjadi ingin membunuh Daud. Dan akhirnya Daud saat itu menjadi buruan Saul. Daud lari dari kota ke kota, dari desa ke desa, sampai akhirnya dia sampai di daerah yang bernama Siklag. Dan tatkala Daud dengan tentaranya sampai di Siklag, maka di situ raja atau orang Filistin, raja Filistin melihat, kenapa Daud ada di sini? Bukankah saja dia tadi baru mengalahkan Goliat beberapa waktu yang lalu? Tapi kenapa dia ada di sini? Apa yang sedang terjadi? Dan akhirnya diceritakan bahwa Daud sedang melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian raja Filistin ini berkata, kalau begitu, mari kita dekati Daud. Kita akan bangun persekutuan tentaranya antara tentara Daud dan tentara Filistin, sehingga kita akan bersatu dan kembali menyerang Saul. Dan akhirnya terjadilah
komunikasi di antara mereka dan akhirnya disetujui bahwa mereka akan bersama-sama menyerbu Saul. Dan apa yang terjadi? Setelah tentara Daud yang ikut Daud dan tentara Filistin berjalan bersama-sama, timbul di dalam perasaan hati dari pemimpin perangnya orang Filistin berkata, jangan-jangan ini siasat Daud. Nanti begitu baru berjalan di tengah jalan, Daud berbalik memerangi kita dan kita semua akan kalah. Kemudian panglima atau tentara Filistin berkata kepada Daud, sudahlah, kamu tidak usah ikut perang. Kami saja yang berperang, kamu kembali saja ke tempat tinggalmu di Siklag sana. Kalau Saul tidak ada tentara kamu, pasti kita juga bisa kalahkan dia. Dan akhirnya disepakati Daud kembali ke Siklag. Dan apa yang terjadi? Rupanya Bapak kalian, orang Amalek tahu kalau Daud dan tentara sedang tidak ada. Tatkala Daud sedang bepergian 3 hari tidak ada, maka orang Amalek itu menyerang Siklag. Dan kita lihat, tatkala Daud kembali ke Siklag, semua sudah rata dengan tanah. Kota itu dibakar habis oleh orang Amalek. Kemudian rakyat mulai marah sama Daud, bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi masalah yang seberat ini, apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa mengatasi masalahnya dengan baik? Yang pertama, Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 tadi kita membaca, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan tatkala masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Dengan apa? Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita baca terus ayat ke-7 dan ayat 8 dikatakan di sana. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususun? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di sini kita melihat tatkala Daud mulai terjepit, Daud mulai dalam pergumulan yang sangat berat. Hal yang dilakukan pertama adalah menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Dia memanggil Imam Abiatar untuk bawa efod itu. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bolehkah aku susul mereka? Dapatkah aku susul mereka? Dan Tuhan menjawab, susullah, engkau akan mendapatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Betapa seringkali kalau kita punya pergumulan persoalan, kita cari kambing hitam, ya. Apa nih yang menyebabkan masalah ini? Siapa yang menyebabkan masalah ini? Berbeda dengan Daud. Tatkala dia punya pergumulan yang sangat berat, dia bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita juga Tuhan mau, kalau tatkala masalah datang, pergumulan datang dalam kehidupan kita dahulukan Tuhan, kita cari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Betapa seringkali kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan keuangan kita dan lain-lain tatkala menghadapi masalah. Tapi kita lihat Daud, sekalipun dia orang hebat, dia tetap bertanya kepada Tuhan dan dia tetap mencari Tuhan tatkala masalah datang. Mari setiap kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, mungkin tengah-tengah keluarga kita, saat ini kita melihat bahwa corona ini bukan hanya menyerang kesehatan, banyak orang yang meninggal, tapi juga saat ini sudah mengganggu ekonomi, mengganggu keamanan dan sebagainya. Bagaimana supaya kita dapat tenang menghadapinya? Kita lihat di sini, kita belajar dari Daud. Dia menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Dia bertanya, berdoa kepada Tuhan. Sebab Daud tahu Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupannya. Dan kita tahu Tuhan adalah sumber pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Sekalipun Daud orang yang hebat, tatkala punya masalah, dia tetap mencari Tuhan, tetap menguatkan iman percaya kepada Tuhan.
Lalu hal yang kedua, bagaimana supaya dapat lolos dari masalah pergumulan dan kita mengalami kemenangan? Yang kedua dikatakan di sana, Daud maju pantang menyerah. Ayat 9 dan ayat yang 10 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor berhenti di sana. Jadi tatkala Daud mengejar dengan 600 tentaranya, rupanya karena tidak ada persiapan makanan dan lain sebagainya, karena waktu mereka sampai di Siklag, mereka semua sudah melihat terbakar habis rata dengan tanah, tidak sempat lagi buat perbekalan dan lain sebagainya. Dan dikatakan di 200 orang mereka mengalami kelelahan. Lalu Daud menyuruh mereka untuk tinggal di Sungai Besor, dan Daud melanjutkan perjalanannya dengan 400 tentara. Secara hitungan matematika, secara hitungan manusia, tidak mungkin dengan 400 tentara yang sudah lemah dapat mengalahkan orang Amalek. Tapi kita lihat di sini, Daud tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia bisa menyusul para gerombolan itu dan mengambil kembali semua yang dijarah oleh mereka. Karena itu janji Tuhan, maka dia tetap maju terus, dia tidak menyerah. Betapa seringkali dalam perjalanan hidup ini kita sering kelelahan, dan kita bahkan seringkali mundur sebelum bertempur karena kita melihat masalah yang begitu besar. Tapi kita belajar dari Daud ini, sekalipun hanya dengan 400 orang yang sudah lelah, yang sudah capek, dia terus mengejar orang Amalek itu. Dan kita lihat di sini, Daud luar biasa iman percaya kepada Tuhan. Dia yakin apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi, dan dia tetap lanjutkan. Dia nggak mundur, dia tidak menyerah, tapi dia terus mengejar orang Amalek itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Betapa sering kali orang menjadi putus asa, betapa sering kali orang menjadi kecewa dan lain sebagainya. Kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Sekalipun itu mungkin bagi manusia tidak mungkin terjadi, tetapi kita lihat Allah kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Situasi, kondisi apapun, kalau Allah mau mengabulkan doa kita, mau menolong kita, Allah bisa laksanakan. Sekalipun secara hitung-hitungan nggak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita boleh melihat bagaimana tatkala murid-murid dia menghadapi suatu masalah besar, tatkala Tuhan Yesus suruh memberi 5.000 orang makan. Kita lihat di sana, sudah sore seperti ini cari makanan di mana, tapi Tuhan memerintahkan untuk memberi mereka makan, sehingga mereka akhirnya menemukan seorang anak kecil bawa bekal 2 ikan dan 5 roti. Dan kita lihat itu memang kecil di tangan kita, tapi di tangan Allah luar biasa. Dengan 2 ikan dan 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang lebih, 5.000 orang laki-laki. Di tangan kita kecil, di tangan Allah besar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita putus asa, kita menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Mari kita belajar dari Daud. Daud gak menyerah dengan masalah yang dihadapi, karena dia tahu Allah yang dia percayai, Allah yang dia yakini adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi masalah pergumulan membuat iman percaya kita kepada Tuhan semakin kuat. Itu yang dialami Daud. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana supaya kita dapat lepas dari pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah bila kita memiliki kemurahan hati. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari bacaan kita tadi, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud.
Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Jadi tatkala dalam pengejaran, tiba-tiba tentara Daud menemukan seorang yang sudah lemah, tidak berdaya. Karena dikatakan sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dan ini keberadaannya adalah di padang gurun, di padang pasir. Bagaimana kalau siang hari panas luar biasa, malam hari dingin luar biasa. 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Lalu orang itu dibawa kepada Daud. Lalu Daud memberikan kepadanya bekalnya, mungkin yang masih sisa ada dalam kantongnya. Dia memberikan 2 roti kepada orang itu, lalu dimakan, kemudian diberikan dia minum. Tetapi saat itu karena kondisinya sangat lemah, orang itu belum bisa ditanya apa-apa. Kemudian Daud kembali memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, yang manis, mungkin kue kismis, lalu dimakan oleh orang yang lemah itu yang ditemukan di padang gurun itu. Kemudian dikasih minum, dan firman Tuhan mencatat tadi, dia menjadi segar. Nah, setelah dia menjadi segar, maka dia bisa diinterogasi, ditanya, sebetulnya siapa kamu ini? Maka dia dengan bangga bercerita, saya adalah budak orang Amalek. Waktu yang lalu kami ikut menyerbu kota Daud. Kami menjarah habis, membakar habis kota Daud. Padahal yang diajak ngomong di depannya adalah Daud, Bapak sekalian. Dia tidak tahu yang diajak ngomong adalah Daud. Dia bercerita dengan semangatnya. Kami baru saja membakar kota Siklag habis. Kota Daud kita ratakan dengan tanah. Tapi tatkala perjalanan pulang saya sakit. Karena saya seorang budak, maka saya dilempar saja di padang belantara. Sehingga akhirnya dia mengalami 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Dia sedang sakit di padang belantara itu. Kemudian kita lihat reaksi Daud. Kalau satu yang menjadi Daud, saya atau saudara mungkin ceritanya lain. Wah, dia dengan bangga, padahal yang diceritain ada Daud di mana kotanya telah dibakar habis dan orang-orangnya tua dan anak-anak dijarah oleh mereka. Kemudian Daud berkata, saya adalah Daud. Orang itu menjadi kaget, orang itu menjadi takut. Wow, yang diajak ngomong itu bukan orang lain, adalah Daud sendiri. Dan akhirnya orang itu, mohon jangan membunuh saya. Lalu Daud diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia bertanya, kalau gitu kalau kamu dari Amalek, kamu tahu dong dibawa kemana itu jarahan orang-orang Siklag dibawa. Ya saya pasti tahu dibawa kemana. Kalau gitu tolong beritahu kepada saya. Dan akhirnya, boleh saya akan beritahu, tapi satu syaratnya, jangan bunuh saya, kata orang yang ditemukan di padang pasir itu. Dan akhirnya deal, ya, mereka bersetuju bahwa nanti akan menunjukkan di mana orang-orangnya Daud itu ditawan dan jarahan itu dibawa. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah ya Daud sendiri membutuhkan, tapi dia mau berbagi, dia bermurah hati kepada orang lain. Perbekalannya yang cuma ada kue ara dan kue kismis, itu mungkin bekal yang terakhir buat dia. Tatkala melihat orang lain susah, tatkala melihat orang lain lemah, maka Daud memberikan kuenya itu kepada dia, dan orang itu jadi tertolong, tidak menjadi mati. Betapa seringkali dalam kehidupan kita, apalagi seperti ini, banyak orang-orang mengalami kesusahan, ada yang di PHK, ada yang tidak bisa kerja dan lain sebagainya, sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Dan saatnya gereja Tuhan saat ini bersatu hati, saatnya gereja Tuhan bekerja sama. Dan banyak saat ini bagaimana ya gereja-gereja mengadakan aksi sosial dan lain sebagainya, padahal gereja itu sedang membutuhkan. Gereja sendiri tidak ada ibadah dan lain sebagainya. Tapi kita lihat, tatkala kita melakukan hal itu, Tuhan memberkati kita luar biasa. Kita lihat Daud di sini, tatkala ya miliknya yang hanya tinggal itu saja diberikan kepada orang lain, padahal Daud sendiri membutuhkan hal itu.
tapi Daud melakukannya. Jadi Bapak sekalian, biarlah kiranya di tengah-tengah pandemi Corona ini, ya COVID ini, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang dapat kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan. Mungkin secara manusia, secara pikiran kita sendiri lagi butuh. Tapi apa salahnya kalau kita mau berbagi pada orang lain, kita harus melakukannya. Banyak hal yang dapat kita perbuat saat ini supaya kita tetap menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita lihat di sini tatkala Daud memberikan itu, Tuhan tidak tutup mata. Wah, kalau dia sendiri lagi butuh, dia berikan kepada orang lain, saya pasti akan memberkati dia. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Akhirnya Daud saat itu diantar oleh orang yang tadinya sekarat ini menuju ke tempat di mana orang Amalek menawan orang-orangnya Daud, bahkan semua yang dijarah ada di situ. Dan kalau diantar, itu mereka ada di sana. Dan akhirnya Daud melihat mereka sedang pesta pora. Mereka sedang merayakan kemenangannya orang Amalek. Oleh sebab itu Daud berkata, besok pagi-pagi kita serbu mereka. Dan Bapak sekalian, karena mereka kelelahan habis pesta pora, orang yang pesta pasti juga nggak bawa senjata dan lain-lain, sehingga akhirnya Daud pagi-pagi benar menyerbu orang-orang Amalek itu. Dan akhirnya semua orang Amalek itu dapat dikalahkan oleh tentara Daud. Hanya 200 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua orang yang telah ditawan, binatang-binatang yang telah dijarah, harta benda yang telah dijarah, firman Tuhan mencatat di sana, semua dapat diambil kembali oleh Daud. Tak seorang pun yang hilang, tak seorang pun yang mati. Tidak ada benda, tidak ada binatang yang hilang dari Daud. Semua dapat dikembalikan kepada Daud. Suatu hal yang luar biasa. Tatkala kita memberikan sesuatu, sekalipun kita sedang membutuhkan, kita berbuat baik, berkemurahan hati kepada orang lain, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia memberkati kita. Semua yang telah dijarah, semua yang telah diambil, dikembalikan lagi. Dan akhirnya Daud bisa membawa pulang orang-orang yang dijarah oleh orang Amalek, yang ditawan oleh orang Amalek, kembali ke Siklag. Di sini kita boleh melihat suatu gambaran yang luar biasa. Bagaimana tatkala masalah datang bergumulan dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama yang harus kita perbuat adalah menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah kepada masalah, jangan cepat putus asa, tetapi dengan iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, Allah yang menyertai kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi, maka kita akan maju terus dan kita tetap iman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tatkala kita melakukan itu, dengan kemurahan hati kita menolong orang lain, ya, kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memberikan kemenangan kepada kita. Biar kiranya di masa pandemi COVID-19 ini, kita terus beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kita telah belajar dari Daud, kita akan mengalami kemenangan. Kita bisa bebas dari masalah pergumulan kalau kita senantiasa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak menyerah dan kita terus berbuat baik. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, sehingga di masa yang sulit ini, di masa yang sukar ini, kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap mencari Tuhan, karena kami tahu sumber pertolongan kami adalah Tuhan sendiri. Sebab Tuhan, biar Engkau akan menolong setiap kami ya Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi, di rumah, dalam pekerjaan, dimanapun kami ada Tuhan saat ini, kalau dia punya masalah pergumulan, kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kami, jalan keluar kami Tuhan. Jamah setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya melalui Tuhan firman-Mu yang kami dengar, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang beban berat menerima kelegaan, sebab Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Haleluya. Amin. Untuk kegiatan GBM Pop-Up, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pada hari ini KTM online Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan kasih-Mu senantiasa memelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Irawan dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan atas kami semua Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pelita dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah, Tuhan menjagai, melindungi, dan berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.